dunia, orangnya semua. Itu kan termasuk apa itu? Konflik di masyarakat. Sampai seperti itu ya. Nggak ada klarifikasi, kok nggak ada yang cegah, kok malah bareng-bareng. Nah ini termasuk konflik di sosial di masyarakat itu kalau tidak tertangani itu bisa meluas seperti itu, bisa membahayakan. Akhirnya apa? Bisa orang sedesa diklaim menjadi apa? Kampung yang berbuat satu orang yang kena klaim satu kampung satu desa. Padahal di desa itu ada orang yang baik sebagai BPD, ada orang yang baik sebagai LKMD, ada orang yang baik sebagai kiai, ada orang yang baik sebagai tokoh masyarakat. Tapi ketika terjadi konflik seperti itu semuanya apa? Tidak kelihatan. Yang kelihatan jeleknya. Nah ini teman-teman, perlu mampu mengelola konflik. Kemudian pengetahuan tentang inklusi sosial ini dikuasai. Baca-baca, misalkan sumber referensi di YouTube, di internet, ya, ini silakan diperkaya, ya, diperkaya. Kemudian keterampilan atau membangun jaringan. Bagaimana dari tokoh-tokoh di RT, di RW itu dibangun jaringannya komunikasi yang baik, ya, komunikasi baik supaya di desa ini menjadi desa yang baik, yang aman, tenang. Kemudian tugas dan tanggung jawab kader diantaranya adalah menyebarkan nilai-nilai inklusi. Nah, kemarin sudah diajari nilai inklusi itu apa? Keterbukaan, ya, tidak belah pihak, tapi semua unsur, semua kelompok yang ada masyarakat ditampung, aspirasinya ditampung, itu. Kemudian memfasilitasi pembelajaran, tadi kayak FGD tadi ya. Kemudian mengelola kegiatan pembangunan desa berbasis inklusi. Jadi pembangunan desa tidak dikuasai oleh pemerintah desa saja, tetapi warga ini dilibatkan. Nah, ini kalau itu sudah lalu ya, model otoritarian itu kan sudah lalu. Sekarang sudah eranya itu era reformasi, demokratisasi di desa, pada warga desa ini harus ditanamkan. Nah, bagaimana strategi kader untuk mewujudkan desa inklusif? Yang pertama adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dengan stakeholder. Misalkan komunikasi yang baik dengan Pak Kades, dengan Pak Sekdes, dengan perangkat, dengan TPK, semuanya dibangun komunikasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat desa untuk warga yang AB, yang acuh, silakan aktif berpartisipasi. Selama ini misalkan pengelola PAUD tidak berani bersuara dengan segala minimnya fasilitas di PAUD, tidak berani mengutarakan. Nah ini jenengan harus mau menampung masukan-masukan dari guru-guru PAUD. Ya, seperti itu. Ya, strateginya. Kemudian tantangannya jelas ada tantangannya. Jenengan tuh. Ya nanti namanya orang desa ya, baru dilatih 2 hari aja sudah ketemu orang ramai. Itu masuk apa tantangan dari masyarakat. Membenci, membuli. Saya ini bullying itu tidak ada pada anak-anak. Pada orang tua itu doanya bullying. Ya kan? Resistensi dan ketidakpercayaan. Ada yang ngepreh, Allah itu ngomong inklusi loh. Gue orang macul yang salah itu pada ramangan. Ya mungkin akan belajar seperti itu. Gimana? Nah ini tantangan bagi seorang kader. Tantangan. Tantangan. Kowe itu loh orang pegawai, orang makan, orang usah. Kalau kita ngajak aktif yang bisa, ngajak partisipasi ya. Ini harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan nanti. Kemudian solusi peningkatan akses terhadap sumber daya manusia, ya, terutama ini sedikit demi sedikit. Karena di masyarakat kita itu sangat heterogen, berbagai macam latar belakang.